Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita kembali dipertemukan Allah di majlis yang sangat mulia ini dalam rangka kita sama-sama tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami agama. Yang kita tahu bahwa duduknya kita di majlis ilmu memiliki berbagai macam keutamaan. Di antara keutamaan yang dikhabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasul pernah mengatakan, idza marartum bi riyadin min riyadil jannah farta'u ilaihi. Apabila kalian melewati taman dari taman surga, maka segeralah kalian menghadirinya. Maka para sahabat bertanya, wa mariyatul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka Rasul mengatakan, halaqatu zikri, halaqah zikir, zikir kepada Allah. Yang namanya zikir kepada Allah tidak sekedar kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, bahkan lebih daripada itu, bahwa mengingat Allah, ya, di antara yang terpentingnya adalah kita mengingat akan keagungan Allah. Kita menyebutkan dan mengingat tentang hukum-hukum Allah. Kita menyebutkan dan mengingat tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan bahwa di antara majlis zikir yang paling utama adalah majlis taklim seperti ini, majlis ilmu. Masya Allah, ya, karena memang Rasul menyebutkan dalam hadis yang lainnya, diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan, majtama'a qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi, tidaklah satu kaum, sekelompok orang yang mereka berkumpul kemudian mereka menzikir kepada Allah. Dalam riwayat lain dikatakan yatluna kitaballah, mereka membacakan kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya. Apa yang akan terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka berupa ketenangan dan ketentraman. Ya, ketenangan, ketentraman jiwa didapat di sini, Pak. Yang kedua, wa ghasyyathum rahmah, dan mereka akan dilingkupi, ya, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
wa ghasyiyatuhumul malaikah, dan kemudian malaikat-malaikat Allah ikut mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah nyebut-nyebut mereka, membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Subhanallah. Ini di antara keutamaan yang luar biasa, itu duduk-duduknya seorang yang mereka membacakan kitab Allah dan saling mengajarkan satu dengan yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, masih di kita bahas tafsir surat-surat pendek ya. Iya, kita masih menjelaskan di dalam tafsir surat Al-Fatihah. Dan kita sudah memasuki ayat yang kelima, di mana Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Di sini seharusnya secara susunan gramatika bahasa Arab harusnya gini Pak, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, kan gitu. Jadi dalam bahasa Arab susunan fi'liyah namanya, yaitu susunan kata kerja. Harusnya fi'il, fa'il, maf'ul. Ya kan? Namun Allah di sini mendahulukan iyyaka. Maf'ulnya, objeknya didahulukan. Apa faedahnya di situ? Maka disebutkan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka mengatakan takdim ma haqquhu ta'khir yufidul hasra wal ikhtisas. Mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan, maka memberikan faedah pengkhususan dan pembatasan. Maka kita artikan hanya kepada Engkau ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Maksudnya apa? Kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata para ulama menyebutkan bahwa Al-Qur'an ya, yang terdiri dari 114 surat, ternyata semua tersarikan pada surat Al-Fatihah. Dari surat Al-Fatihah kemudian tersarikan pada ayat yang kelima ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena di dalam makna iyyaka na'budu ini terdapat memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan bahwa kullu ayatin fil Qur'an mutadhamminatun lit-tauhid. Semua ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, maka ini mengandung makna-makna tauhid. Ulangi lagi kata beliau, kullu ayatin fil Qur'an mutadhamminatun lit-tauhid wa syahidatun bihi da'iyatun ilaih. Ya, setiap ayat dalam Al-Qur'an ini mengandung padanya tauhid, bersaksi dengannya dan mengajak orang untuknya. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini apa isinya? Yang pertama, berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Ya, berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Jelas ini memurnikan Allah di dalam nama dan sifatnya, mensucikan Allah. Kemudian juga menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga terdapat kisah para nabi. Terus bagaimana nasib musuh-musuh para nabi. Siapa para nabi? Itu orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Siapa musuh-musuh nabi? Itu orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid. Bagaimana akibat yang mereka alami? Allah binasakan mereka dan Allah menangkan para nabi dan para rasul. Itu kisah. Kemudian di dalam Al-Qur'an terdapat larangan dan perintah-perintah. Apa fungsinya? Ini adalah penyempurna tauhid. Maka Masya Allah, bahwa kesimpulan beliau mengatakan di sini bahwa Al-Qur'an dari awal sampai akhir isinya adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini ya. Nah, maka di Bapak sekalian kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami
memohon pertolongan. Al-Imam Ibnu Katsir di sini beliau menyebutkan kenapa? Padahal isti'anah, memohon pertolongan juga ibadah. Namun di sini Allah menyebutkan apa? Diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini di dalam ilmu balaghah ini dikatakan sebagai apa? Mimba dzikril khas ba'dal am. Termasuk penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Karena apa? Di dalam ibadah isti'anah ini terdapat makna-makna yang luar biasa. Terkandung di dalamnya makna memurnikan penyandaran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak dalam Al-Qur'an ya, Allah memerintahkan kita ibadah, kemudian Allah juga perintahkan kepada kita untuk apa? Isti'anah dan tawakal. Coba, karena tawakal Bapak sekalian ini luar biasa. Ini termasuk amal soleh yang luar biasa. Seorang yang bertawakal kepada Allah, apa di antara buahnya? Mereka akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Allah ketika menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau apa versusnya siapa? Namrud, raja plus ngaku dirinya sebagai Tuhan kan gitu. Ya akhirnya bahwa kesimpulannya Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum dengan cara dia apa? Dibakar hidup-hidup. Masya Allah. Apa yang kita ambil? Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam beliau dilemparkan ke dalam api yang nyala-nyala. Sampai dalam suatu riwayat disebutkan tingginya api yang dinyalakan di hari itu setinggi istananya Namrud. Istana Pak. Insyaallah. Sehingga dikabarkan bahwa ketika ada burung yang terbang di atasnya baru kena asapnya sudah mati kebakar Pak. Saking panasnya api itu. Dan direncanakan bahwa pembakaran Nabi Ibrahim ini berlangsung 3 hari 3 malam non-stop Pak. Ini butuh kayu berapa ya? Kemudian pas pembakaran Ibrahim ini disaksikan oleh pembesar-pembesar saat itu. Ya, untuk mengambil pelajaran agar jangan sampai mengikuti jalannya Ibrahim, yaitu apa? Menentang terhadap Namrud. Maka dilakukanlah pembakaran Ibrahim. Bagaimana caranya Pak? Api dinyalakan dulu sudah besar sekali kira-kira. Pakai apa? Didorong ya nggak bisa, saking panasnya. Akhirnya mereka punya inisiatif bikin pelintang Pak. Pelintang super gede Pak. Nggak tahu kayu apa gitu ya. Ditarik ciropacul gitu ya. Mungkin ben cepet sih dilempar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar apa yang terucap dari lisannya? Apakah minta tolong? Tidak. Apakah beliau teriak-teriak kesakitan? Pun tidak. Yang keluar dari lisan Ibrahim alaihissalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah, Allah yang mencukupi kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik apa? Yang untuk kita menyerahkan segala urusan kepadanya. Subhanallah Pak. Ini kalimat apa? Tawakal. Apa yang terjadi? Allah pun kemudian berfirman kepada api. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api yang dingin, yang menyebabkan keselamatan bagi Ibrahim. 3 hari 3 malam di dalam kobaran api, tidak sehelai rambut pun yang terbakar. Ya, bahkan kata ulama, andaikan Allah tidak mengatakan yang menyelamatkan Ibrahim, niscaya Ibrahim bisa meninggal karena kedinginan di dalam api itu. Ya, kenapa? Api tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah ya berfirman memerintahkan kepada api yang dingin tapi menyelamatkan Ibrahim. Maka Ibrahim alaihissalam selamat. Apa sebabnya sekalian? Sebabnya karena tawakal beliau kepada Allah, ucapan tawakal. Ternyata ucapan yang sama kata Ibnu Abbas, yaitu ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini yang diucapkan Nabi Muhammad SAW ketika apa? Ketika terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Yang saat itu orang-orang munafikin mereka ngembosi Rasul dan kaum muslimin. Seraya mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang di luar sana mereka bersatu padu untuk menggempur kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Rasul hanya mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupi kami, melindungi kami,
dan Allah sebaik-baik kita bersandar kepadanya. Masya Allah. Akhirnya apa? Allah datangkan badai, Pak. Angin yang sangat kencang sehingga memporak-porandakan pasukan musyrikin sehingga mereka KO sebelum berperang. Itu semua dari apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala berkat tawakal seorang hamba kepada Allah. Dunia selamat, Pak. Bahkan rizki, ya, rizki yang kita selalu harapkan dengannya, ini akan kita raih dengan sebab apa? Tawakal kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Datang dari sahabat Umar bin Khattab, Rasul mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqahum kama yarzuqut thair takhdu khimasan wa taruhu butanan." Artinya, andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Taghdu khimasan, berangkat pagi hari dalam keadaan lapar, ya, tidak punya apa-apa. Wa taruhu butanan, pulang sore hari perutnya sudah kenyang, Pak. Itulah burung. Burung itu tidak pernah bawa HP, Pak, nggak punya Android, Pak. GPS nggak ngerti, Pak, ya. Mereka nggak perlu malam-malam buka info Google besok mana yang panen, nggak ada, Pak, ya. Pokoknya mereka pagi-pagi berangkat, Pak. Berangkat nggak tahu kemana. Cari di daerah Sumampir nggak ada orang panen, adanya toko semua, gitu ya. Cari tempat yang lain. Burung tidak pernah bawa karung, Pak. Burung tidak pernah bawa ijazah lamaran kemana-mana, Pak. Pokoknya berangkat kerja itu, Pak. Iya kan? Tapi yang kita ambil di situ apa? Bentuk tawakalnya burung kepada Allah. Nah, tawakalnya burung di situ dengan apa? Dengan berusaha. Burung tidak nangkring di kandangnya, enggak, Pak. Nunggu nanti ada beras datang, enggak. Tapi burung mengepakkan sayapnya. Itu yang namanya ikhtiar. Makanya tawakal kepada Allah itu harus dibarengi dengan ikhtiar, kan gitu, Pak. Coba dulu ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberi pertolongan kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka mentok, Pak, di depannya lautan merah, belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Nyemplung laut selama tinggal, wassalam, mau balik cincang sama Fir'aun. Sudah nggak ada pilihan. Maka kemudian apakah tiba-tiba Allah membelah laut? Tidak, Pak. Allah perintahkan kepada Musa alaihissalam, idrib bi asakal bahra. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan, Pak. Coba secara akal, Pak. Sekuat-kuatnya orang, Pak, mukul ke air laut, Pak. Bahkan dalam riwayat terbelahnya bukan hanya jadi dua, Pak, menjadi 12 belahan, Pak, laut itu. Ini versi Muslim, Pak, ya. Jadi laut itu terbelah menjadi 12 belahan, Pak. Karena Bani Israel saat itu yang ikut bersama Nabi Musa ada 12 kabilah. Setiap kabilah melewati satu jalan, Pak. Logika mana yang bermain? Cuman yang Allah tampakkan di situ adalah bagaimana bahwa seorang yang menginginkan pertolongan Allah dengan apa? Usaha, walaupun secara perhitungan sangat kecil dan minim. Ya kan? Tidak secara menurut, ya Allah, tolong kami. Enggak. Allah perintahkan ya Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Kemudian baru Allah berikan pertolongan. Contoh lagi, Bapak sekalian. Tatkala Maryam alaihissalam hendak melahirkan Nabi Isa, kan gitu ya, melahirkan Nabi Isa, Pak. Kalau mungkin bayang zaman sekarang sudah pembukaan 9,5, Pak, itu, Pak. Nyaris mau kelahiran gitu. Tapi apa kemudian Allah langsung memberikan rutop itu kurma yang masih muda kepada Maryam? Tidak, Pak. Apa yang Allah perintahkan kepada Maryam? Wahai Maryam, wa ghuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit aliki rutoban janiyah. Wahai Maryam, doronglah itu pohon kurma. Coba, Pak, orang mau melahirkan ngangkat gelas nggak kuat, ya, Pak, ya, disuap itu, dipakai sendok itu bukan aleman itu, Pak. Itu memang karena nggak kuat kan gitu, coba. Tapi Allah memerintahkan kepada Maryam, wa ghuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Doronglah wahai Maryam pohon kurma itu, tusaqit aliki rutoban janiyah. Niscaya akan jatuh kepada engkau rutok. Rutok itu kurma yang belum matang banget, Pak. Jadi baru gemading, Pak. Nah, ini kan masih keras gagangnya kan, coba.
Kalau tamar mungkin sudah busuk kan, sudah matang sekali, ditiup aja bisa jatuh gitu Pak. Ini kan rutop loh Pak ya. Sedangkan pohon kurma kan besarnya kayak kelapa. Masuk akal nggak itu Pak? Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pertolongan kepada hambanya, tidak serta-merta, melainkan hamba itu berusaha walaupun dengan usaha yang sangat minim. Gitu loh Pak. Masya Allah ya, itulah makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama nggak boleh ada seorang kemudian dia pingin sukses tapi tidak berusaha. Kalau istilah ulama gini Pak, bahwa al-i'timad alal asbab syirkun wa tarkul asbab qadhun fi syariah. Orang yang bersandar kepada sebab, dia telah menyekutukan Allah. Ini loh, saya mendapatkan hasil karena kecerdasan saya, karena otot saya, karena ini. Tidak disebutkan kepada Allah. Kata ulama, itu adalah kufur nikmat. Sedangkan tarkul asbab, orang yang tidak mau berusaha, qadhun fi syariah, itu adalah tercela di dalam syariat. Gitu ya, tercela. Makanya seorang muslim itu di dalam dia berusaha ada dua. Yang pertama, dia berusaha, kemudian dia serahkan hasilnya kepada Allah. Yang ketiga, ketika kita mendapatkan hasil, maka yang kita puji pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syukur. Itu namanya syukur. Beda dengan korun, Pak. Korun ketika Allah berikan harta yang banyak, diingatkan, Run, ibadah sama Allah, Run. Enak boy. Innama utituhu an ilmi indi. Saya dapat harta ini karena ini cerdasnya saya dalam usaha. Kan gitu Pak. Ini Allah berikan dalam Al-Quran kan. Apa yang terjadi? Kemudian Allah murka dan Allah benamkan korun bersama dengan hartanya. Tamat riwayat korun. Kan gitu ya. Karena salah korun ini. Nah kita kembali Bapak sekalian. Jadi bahwa di antara makna kandungan pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu lafaz nasta'in, dan kami hanya bertawakal, ya, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, meminta bantuan kepadanya. Gitu ya. Masya Allah. Ini Bapak sekalian. Kemudian ayat yang berikutnya. Jadi ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kalau jabarkan Pak, Ibnu Qayyim nulis di dalam kitab Madarijus Salikin ini 4-5 jilid Pak. Itu hanya menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Pak ya. Wong kita dulu menyelesaikan kitab segini 5 tahun. Kalau 5 jilid ya berarti berapa? 25 tahun. Ini sampai enggak umur kita nanti Pak ya. Ah gitu. Nah, kemudian ayat yang ke-6. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Masya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengungkapkan kalimat yang sangat indah, Pak. Jadi kata beliau bahwa setelah ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat ke-5, itu berisi tentang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di ayat-ayat tersebut juga terdapat iktiraf, hamba ini mengaku di hadapan Allah, kita adalah seorang hamba yang sangat butuh kepadanya, kan gitu Pak ya. Nah, kemudian di ayat ke-6 ini kemudian apa? Datanglah doa kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa maknanya? Di antara faedahnya Bapak sekalian, demikianlah orang yang berdoa kepada Allah. Hendaknya sebelum kita berdoa, jangan langsung to the point doa itu. Itu kurang adab. Kurang adab dalam berdoa. Tapi apa? Hendaknya kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita puji Allah Subhanahu wa taala baru kemudian kita minta, atau kita mengakui segala kekurangan yang ada dalam diri kita baru kemudian kita minta kepada Allah, kan gitu Pak. Makanya kalau kita perhatikan doa-doa baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi itu banyak sekali. Sebelum kita minta sesuatu, maka apa? Kita puji Allah. Contoh dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kan pujian kepada Allah.
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya. Kemudian akhirnya doanya di ujungnya, maka apa? Faghfirli. Kan itu, Pak. Gitu ya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli, kan gitu. Maka ampunilah aku ya Allah, karena tidak ada orang yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini contoh. Dalam Al-Qur'an seperti tentang doa Nabi Musa alaihissalam, Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 24. Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan, kan gitu ya, dengan apa yang telah Engkau turunkan kepadaku berupa kebaikan. Di situ, faqirun, dan aku sangat butuh. Coba ini, insyaallah ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah, ini ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa maaf, ya. Nah itulah kalau kita perhatikan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, sebutkan dulu apa makna pengagungan kepada Allah, kemudian pujian kepada Allah, dan pengakuan betapa lemah dan kurangnya kita di hadapan Allah. Nah karena apa? Itu diantara salah satu sebab terkabulnya doa. Ya, salah satu sebab terkabulnya doa itu apa? Dengan hati yang rendah, Pak. Makanya masya Allah luar biasa Pak sekalian. Dulu di kota Madinah, ini dikisahkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Pak. Dulu di kota Madinah pernah terjadi kemarau yang sangat panjang, Pak. Kemarau yang sangat panjang. Maka pemerintah dan kaum muslimin mereka melakukan sholat minta hujan, namanya sholat istisqa. Sekali sholat ribuan orang berdoa kepada Allah, belum Allah kabulkan. 2 kali sampai berkali-kali, Pak. Nah kemudian di suatu malam di Masjid Nabawi ada orang ibadah di depan, Pak. Tiba-tiba datang seorang hitam, ya karena gak ada lampu waktu itu ya, datang ke masjid. Tiba-tiba orang tersebut sholat kemudian doa di salah satu tiang Masjid Nabawi itu, sambil suara lirih mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui apa yang dialami penduduk Madinah, tidak pernah turun hujan. Ya Allah, berikanlah hujan kepada kami. Orang tersebut belum selesai berdoa, Bapak sekalian, ternyata terdengar suara guntur dari langit, Pak. Guntur ya, geledek gitu. Ada geledek gitu, masya Allah. Orang tersebut belum keluar dari masjid, ya tiba-tiba terdengar suara hujan, Pak. Dan orang ini tiba-tiba pulang, Pak. Maka orang di depan penasaran nih, ini siapa ini? Ya ini ulama dari mana ini? Akhirnya diikuti di belakang, Pak. Ternyata orang tersebut dia masuk ke rumah kecil, Pak. Ada rumah bedeng, orang itu masuk. Sudah ngerti orangnya rumahnya sini. Maka orang tadi masuk ke masjid lagi, Pak. Keesokan harinya di pagi hari, ya pagi buta, orang tersebut mendatangi rumah tadi, Pak. Diketok pintunya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tidak ada yang jawab. Malah yang jawab rumah sampingnya, Pak. Ada, Pak, waalaikumsalam, ada perlu dengan saya? Pak, saya pengen ketemu dengan Bapak yang rumahnya dari ini. Oh, barusan habis subuh beliau langsung pamit pindah dari sini. Emang dia siapa? Dia ngekos di sini, Pak. Ternyata orang ngekos. Ditanya, emang kerjaannya apa? Ulama kah? Bukan, ternyata dia adalah tukang sol sendal keliling, Pak. Masya Allah, tukang sol sendal sepatu, Pak. Jahit sendal sepatu. Subhanallah. Siapa yang nyangka, Pak ya, doanya orang yang tidak dikenal justru Allah kabulkan mereka. Kenapa para ulama menjelaskan kenapa kok seperti itu? Karena ketika yang berdoa orang yang tidak dikenal, orang yang tidak punya jabatan, bagaimana? Ya, hati mereka ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih merasa butuh daripada orang-orang yang punya jabatan, punya ketenaran gitu. Masya Allah, itu rahasianya, Pak. Subhanallah ya. Akhirnya Allah berikan hujan dengan sebab doa orang yang tidak dikenal sama sekali. Subhanallah. Ini ya, Pak ya. Nah, kita kembali. Jadi pada ayat ke-6 ini adalah doa wajib, Pak. Doa minta petunjuk yang wajib kita baca. Kalau tidak baca maka tidak sah sholat kita, Pak ya. Iya kan? Maka ini doa wajib. Maka luar biasa, Pak. Perlu kita cermati. Ini doa apa intinya? Maka Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah,
tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Lah, Ustaz, kita kan sudah Islam, sudah di atas sirat kan itu. Jadi as-siratal mustaqim disebutkan Ibnu Katsir maknanya adalah Islam itu sendiri. Jadi kita minta kepada Allah Islam, loh. Kita sudah Islam. Nah, maka para ulama menyebutkan hidayah itu ada dua. Hidayatun ilas sirat wa hidayatun fis sirat. Yaitu petunjuk agar seseorang masuk dalam Islam. Kalau seorang muslim berarti sudah alhamdulillah, kita sudah punya petunjuk yang ini. Nah, adapun yang kedua yaitu hidayat fis sirat, yaitu petunjuk di dalam Islam itu sendiri. Yang kata Ibnu Katsir maknanya adalah li'annal murada as-sabatu wal istimraru wal mudawamatu 'alal a'mal al-mu'inati 'ala dzalika wallahu a'lam. Makna ayat ini kata Ibnu Katsir yaitu apa? Kita meminta kepada Allah as-sabat, kekokohan dan istiqomah dan terus-menerus di atas amalan yang akan membantu kita untuk menyempurnakan Islam kita. Gitu loh, Pak. Gitu ya? Iya, karena apa? Kita ini seorang muslim ini kita tidak punya kepastian, Pak. Maksudnya apa? Apakah kita ini akan mati atas Islam atau tidak? Kan gitu, Pak ya. Apa ada jangan yakin mesti mati Islam? Enggak pasti, Pak. Ya, kita enggak ada kepastian. Artinya bahwa kita itu subhanallah sangat butuhnya kepada Allah. Untuk apa? Untuk Allah memberikan kepada kita kekokohan di atas Islam. Makanya Bapak sekalian, di antara doa yang paling banyak Rasul ucapkan adalah apa? Sebagaimana disebutkan oleh Maimunah, salah satu istri Nabi. Beliau mengatakan, "Kana aktsaru du'a alladzi ba'da'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dini." Kata Maimunah, adalah doa yang paling banyak Rasul ucapkan adalah apa? Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Gitu. Maka makna kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim itu, Pak, agar Allah tetapkan, kokohkan hidayah Islam yang ada dalam diri kita sampai kita mati. Makanya kalau kita melihat dalam surat Ali Imran ayat ke-8, Pak. Di situ ada doa di situ. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, wahai Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati kami. Ini ya, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, ya kan, Pak? Apa yang kita minta kepada Allah? Ya Allah, jangan Engkau palingkan, jangan Engkau sesatkan hati kami yang setelahnya Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ini, maka ini makna ihdinas siratal mustaqim. Lah, jalan Islam. Lah kemudian siratal mustaqim itu jalannya siapa? Siapa? Tidak siapa nih? Ada, masya Allah. Siapa jalan siratal mustaqim? Insya Allah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Karena waktunya sempit banget, masya Allah. Insya Allah ya. Ini semakin penasaran, Pak. Ini jalan yang lurus, jalannya siapa ini ya? Maka insya Allah subhanahu wa ta'ala nantikan pada episode berikutnya. Bismillah. Nah, semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumul khairan atas segala perhatian. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita di atas Islam dan sunnah, serta memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.